Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait ungkapan Pak Anies yang bagi-bagi jabatan sindir Pak Prabowo ya. Kali ini jubir Pak Anies disindir, diskamat, dipermalukan langsung oleh Bang Adi Prayitno dan Bang Faldo. Kali ini membuat jubir Anies malu ya. Daya ingat Adi Prayitno itu memang luar biasa ya. Mengungkit masa lalu Pak Anies seperti membicarakan dirinya sendiri. Kita lihat langsung ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Punya pengalaman ke belakang bahwa betapa meritokrasi tidak mendapatkan tempat. Nah, sehingga pada kondisi yang seperti ini, nah harapannya diingatkan kembali bahwa memang sudah sepatutnya menempatkan posisi basisnya adalah meritokrasi. Tapi sesuai kompetensi, sesuai kapasitas. Nah, sehingga harapan-harapan bahwa dengan basis meritokrasi sehingga teknokrasi pembangunan bangsa dan juga agenda-agenda. Oke, tapi itu bentuk penguasaan juga dari Pak Anies. Tapi ini jangan-jangan ngomongnya karena sebelumnya Pak Prabowo juga ngungkit duluan soal nilai 11 dari 10, dari 100. Jadi sebenarnya justru yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada forum Munas PKS itu justru memperlihatkan bahwa memang level para calon presiden kita ini sudah level negarawan. Yang menarik adalah narasi meritokrasi bukan koneksi, tapi kami kira ini soal kolaborasi, Mbak Cindy. Bahwa memang pemerintah hari ini itu sedang menyiapkan lompatan, bukan nostalgia masa lalu. Karena meritokrasi itu bukan hanya sekedar slogan ya, kami kira. Karena kita melihat pemerintahan tidak hanya menilai orang dari seberapa banyak dia bicara atau pidato gitu. Kalau pidato Pak Anies top lah gitu. Kalau ada lomba pidato tuh juara 1. Tapi kan dari hasil kerjanya. Dan ukurannya adalah output, kinerja. Siapa yang bisa eksekusi, siapa yang bisa selesaikan masalah. Kalaupun tidak bisa, ya kena evaluasi. Kita lihat udah sekitar 4 kali reshuffle. Dan kita juga melihat bahwa tidak sedikit juga anak-anak muda itu diberikan tempat di kabinet gitu. Bahwa berarti ini bukti meritokrasi itu sedang dijalankan. Bukan hanya sekedar dibicarakan. Yang kedua, komposisi kabinet, komposisi tim itu adalah soal kebutuhan, Mbak Cindy, bukan hadiah. Berdasarkan kompetensi dan kecocokan berarti, kalau menurut Anda? Pasti, karena memang tantangannya itu kan nggak sama setiap zaman, Mbak Cindy. Mungkin dulu zaman Pak Jokowi menghadapi tantangan seperti X, Pak Prabowo, Y gitu kan. Tantangan geopolitik, ekonomi hari ini, teknologi kompleks. Jadi kabinet itu kita tidak lihat dalam segi size, Mbak, tapi dalam adaptivity-nya, adaptifnya. Nggak bisa kita pakai kacamata periode lalu sama sekarang. Dan saya pun menghargai sebenarnya Pak Anies Baswedan waktu jadi gubernur, beliau juga punya susunan tim yang cukup kompleks gitu. Beliau mempunyai tim TGUPP, tidak masalah, dan itu hak bagi beliau ketika beliau jadi gubernur. Tapi jangan menuduh orang lain melakukan hal yang sama seolah-olah salah. Kalau dulu dibilang team of experts, sekarang dibilang bagi-bagi jabatan, konsisten dalam berprinsip. Kami gimana, Bung Sahrin? Katanya konsisten, ya juga disinggung lagi. Tanggapan Anda gimana? Ya, saya kira memang pada saat Anies menjabat, dia sedang mengemban amanat publik. Dan itu patut dikritisi, wajib bagi seluruh pihak, civil society, masyarakat sipil, ya wajib untuk melakukan ataupun mengkritisi apa yang menjadi susunan timnya Pak Anies, baik itu dari sisi proses maupun dari output yang dihasilkan. Dan saya kira itu juga wajar ketika kekuatan luar pemerintah juga mengkritisi apa yang menjadi komposisi tim Pak Presiden dan juga apa yang sedang dilaksanakan dan output yang juga akan misalnya dihasilkan. Karena kan mendapatkan tanggung jawab publik tentunya kan harus diiringi juga dengan kritik publik. Dan kita kan tahu Lord Acton mengatakan bahwa memang power tend to corrupt. Bung Sahrin. Power, ya corrupt absolutely. Nah sehingga ini kita harus menjaga kekuasaan, menjaga pemerintahan ya dengan mengkritik.
Nah itu saya kira adalah sesuatu Oke, yang Bung Sahrin, harus tapi ditumbuhkan. begini Bung Sahrin, apa yang membedakan akhirnya apa yang dilakukan oleh Pak Anies pada saat itu masih menjadi gubernur dengan yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto sekarang? Kalau misalnya sama-sama ya saat itu juga beberapa orang tim ses yang masuk ke dalam lingkarannya Pak Anies di Pemprov. Iya, sebenarnya justru karena dengan adanya hubungan-hubungan kedekatan-kedekatan itu kan ada trust. Nah, yang menjadi persoalan kan tidak hanya basisnya koneksi, tapi ada basis meritokrasi, ada kompetensi di situ, ada prestasi di situ. Kan apa yang menjadi akibat ataupun dampak dari sebuah tim dalam penyelenggaraan pemerintahan, ini berdampaknya kan kepada nasib rakyat, Oke. berdampaknya kan kepada kebijakan publik, eksekusi kebijakan publik, dan sehingga yang mendapatkan dampak kan rakyat. Oke, Dan oke. ini kan tidak wajar sekali ketika bahwa ada kekuatan sipil yang melakukan kontrol terhadap itu. Oke, Dan saya kalau kira gitu, itu sangat sehat bagi Oke. pertumbuhan demokrasi. oke, saya minta pendapat dulu Mas Adi. Ini kan momen saling, kalau bukan saling sindir tadi saling menyinggungnya itu kan berdekatan. Pak Prabowo dulu soal 11 dari 100, kemudian dijawab oleh Pak Anies soal kok nggak meritokrasi. Ini kok membekas banget kayaknya buat Pak Prabowo. Ya, kalau bagi saya dua hal sebenarnya, Cindy. Pertama, ini kan dilihat oleh publik sebagai serangan balik yang dilakukan oleh Anies Baswedan karena beberapa waktu yang lalu kan memang sempat disinggung oleh Pak Prabowo Subianto terkait dengan penilaian 11 dari 100 ya dalam acara PKS. Sepertinya Anies tidak mau berdiam diri bahwa dalam banyak hal memberikan kritik-kritiknya bahwa pemerintahan hari ini, sekalipun Anies tidak menyebut siapa pemerintahan hari ini, tapi kan publik tahu pemerintahan hari ini presidennya adalah Prabowo dan wakilnya adalah Gibran, menegaskan bahwa rekrutmen politik baik di birokrasi dan di pemerintahan tidak didasarkan atas kompetensi, tapi didasarkan atas koneksi. Itu kan pernyataan Anies yang kemudian per hari ini menjadi pergunjingan. Sebab Pak Prabowo itu nilai 11-nya atau Anies Baswedan-nya? Ya dua-duanya sih. Dua-duanya. Sebenarnya. Dua-duanya dalam arti sebagai konteks untuk membangun wacana diskusi semacam ini bagi saya adalah suatu hal yang sah dan cukup bagus sebenarnya dalam diskusi politik. Tapi ketika Anies bicara tentang meritokrasi, bicara tentang ada orang dalam dan koneksi, ini seakan-akan juga Anies bicara tentang dirinya. Karena waktu Anies jadi gubernur sekalipun saat itu TGOPP memang bukan hanya komposisinya yang jumbo, tapi juga dianggap sebagai bagian dari akomodasi politik dari pihak dan orang-orang yang selama ini teridentifikasi sebagai kelompok-kelompok orang yang kemudian ikut serta memperjuangkan Anies. Dan bahkan per hari ini kalau kita mendengarkan salah satu politisi PSI kan juga menyebut yang begitu banyak atau ada beberapa orangnya Anies yang juga menjadi bagian dari pemerintahan Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung dan Rano Karno, termasuk Bang Sahrin kan yang disinggung-singgung kan Oke. sebagai orang dalam gitu. Tapi Mas Adi, tapi Kan dengan artinya apa? Ini ordal-ordal kayak gini ya bukan hanya berlaku di satu tempat, tapi kan berlaku di tempat-tempat yang lain, kira-kira begitu, Cindy. Nah itu gimana Bang Sahrin? Anda juga disinggung loh, barusan sama Mas Adi. Barusan sama Mas Adi. Oh, bukan saya orang PSI yang Oh ngomong. bukan Mas Adi sama orang PSI katanya. Bang Sahrin gimana? Ya, kalau pemerintahan Pramono, ya wajar lah. Saya kira ya Pramono kan sudah menyatakan bahwa memang ya saya kebetulan di pemerintahan Jakarta ya diangkat oleh Mas Pram sebagai gubernur dalam hal ini ya sebagai komisaris di Jakpro. Dan kan dua hal yang disampaikan oleh Pak Pramono. Karena memang otoritas mengangkat kan ya Pak Pramono. Yang disampaikan oleh Pramono di publik adalah yang pertama dia meyakinkan bahwa dia mengenal betul orang ataupun sosok yang diangkat. Yang kedua adalah dia mengenal betul kredibilitas dan kompetensi. Nah, dua hal itu kan yang disampaikan oleh Pak Pramono. Jadi Oke. saya kira ya itu wajar ketika para Pramono mengangkat sebagai dalam kapasitasnya sebagai gubernur. Ya tentunya orang yang dikenal, dan yang kedua pertimbangannya adalah ya soal kredibilitas dan juga kompetensi, itu wajar-wajar saja. Dan saya kira ya patut juga Pak Pramono pun harus diingatkan bahwa ya tidak hanya mengangkat orang-orang atas dasar kompetensi atas dasar koneksi gitu loh, tapi bahwa memang ada hal-hal yang terkait dengan juga apa yang kira-kira menjadi target ataupun orientasi pemerintahannya. Jadi saya kira that's suatu hal yang wajar. Ini kalau, Bung Faldo juga datanya senyum-senyum aja. Berarti tapi menilainya sindiran dari Pak Anies Baswedan ini mendasar nggak sih? Anda sebagai bagian dari pemerintahan? Oh enggak, kalau kita kritik mah seneng, Mbak. Seneng banget kalau kritik. Kalau bisa kritik itu terus dilanjutkan, tapi ya kritik itu sehat, namun hipokrit itu nggak sehat, Mbak. Karena kritik
Itu bagus ya dari Pak Anies untuk demokrasi, walaupun memang betul butuh basisnya konsistensi. Kalau dulu punya hak pilih tim sendiri, sekarang juga hormati Pak Prabowo untuk melakukan apa yang beliau yakini. Kalau dulu dianggap profesional TGUPP misalnya, jangan sekarang disebut koneksi, kan double standar Mbak jadinya. Dan kami kira pemerintah sangat terbuka dengan evaluasi, karena meritokrasi itu bukan cuma soal siapa yang diangkat, tapi bagaimana kinerjanya diukur. Saya pengen menekankan sekali lagi bagaimana kinerjanya diukur. Dan Pak Presiden Prabowo tidak segan-segan melakukan evaluasi. Karena sistem evaluasinya disiapkan secara transparan untuk pejabat publik. Bahkan kita jujur-jujuran aja, ini reshuffle udah 4 kali loh dalam setahun. Cukup banyak. Dan jadi ini bukan asal tunjuk Mbak. Tapi kalau nggak bisa kerja, diganti dengan yang bisa lebih perform. Dan sekali lagi Mbak, Prabowo Gibran tidak bagi-bagi jabatan. Mereka berbagi tanggung jawab. Karena politik bagi pemerintahan hari ini bukan soal bagi-bagi kursi, tapi bagi-bagi beban kerja. Yang penting bukan siapa yang duduk di mana, tapi siapa yang bekerja untuk rakyat. Oke. Walaupun kita harus tetap kritis gitu. Kritik dari Pak Anies, go. Gas. Kalau bisa Bang Saharin, gas terus tiap hari Pak Anies pidato. Ya kan? Karena pidato Pak Anies nih ya rimanya enak. Berima kalau Pak Anies nih pidato. Lihai. Belum Oke. lagi kalau Pak Anies sudah memainkan kata-kata. Tapi sekali lagi kritik yang sehat oke. Tapi hipokrit jangan Mbak Cindy. Kira-kira begitu. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.